Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik yang lagi banyak dipertanyakan teman-teman ya, tentang yang namanya tenelus, big tenelus ataupun sabulata ataupun cara hidup keduanya gitu teman-teman ya. Oke. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang yang namanya tenelus dulu. Ini dia tenelus. Oke, ini kita jejerkan dulu masing-masing namanya ya. Jadi supaya nggak salah paham teman-teman menyimak video ini. Nah, oke teman-teman. Jadi ini yang namanya tenelus, real tenelus. Ini dia. Ini real tenelus teman-teman. Ini real tenelus, dia hidupnya di pot. Kita pasang di pot. Ini darat ya. Ingat, ini darat atau emmers. Kenapa darat atau emmers? Karena dia hanya digenangi air aja, tapi masih ada daun-daunnya yang nimbul. Ini darat ini. Jadi nggak ada yang namanya, bukan nggak ada yang namanya, tapi nggak ada alasan kalau ketemu sama yang sebesar ini bilangnya ini big tenelus. Ini namanya, lalu ada yang bilang ini big tenelus dan ini masih darat. Nanti kalau ketika daun air dia akan berubah menjadi pendek-pendek. Itu beda lagi teman-teman. Jadi beda jenisnya gitu ya. Oke, jadi ini yang namanya sabulata. Lalu ini yang namanya liliopsis. Ini yang namanya tenelus. Nah, ketiga-tiganya ini low CO2, low medium, low maintenance. Jadi kalau teman-teman mau ditaruh di baskom, nih baskom kayak begini, itu hidup pasti teman-teman. Nggak perlu, intinya ada tempat, ada air, airnya sirkulasi atau air enggak sirkulasi, atau gimana ya enaknya ya, takut salah paham juga. Jadi intinya dia taruh di ember kayak begini, setiap minggu kena air hujan atau setiap minggu kena air baru gitulah, kena air baru misalkan, itu tetap hidup teman-teman gitu. Misalkan teman-teman ada di ember, ada di styrofoam, box styrofoam kayak begini, taruh aja ini, jelek, hidup teman-teman, nggak hidup. Tapi kalau ketemu air yang jenuh ya, kan ada air jenuh, air tak jenuh. Kalau air tak jenuh itu dia air yang mengalir, tapi kalau air jenuh itu air yang nggak mengalir. Kalau air yang nggak mengalir, teman-teman kasih prokbit. Jadi nggak usah pelit ya, ibaratnya maksudnya nggak usah pelit kalau di ember nggak dikasih prokbit. Sebisa mungkin teman-teman harus beri dia prokbit. Fungsi prokbit apa? Untuk mengurai anomiak dan menyerap zat-zat yang membuat tanaman cepat busuk ya gitu. Jadi kalau si airnya itu banyak zat-zat beracun atau zat-zat yang enggak bagus, itu nanti jadi besar seperti ini teman-teman. Nah, jadi besar seperti ini. Ini karena buat rendaman kayu teman-teman. Nah, kayu ini kan secara nggak langsung si kayunya kan akan membuat atau mengeluarkan tanin ya teman-teman ya, mengeluarkan tanin, mengeluarkan lendir. Nah, itu diserap sama si prokbit. Itu nggak usah lama-lama, seminggu aja taruh di sini udah tenggelam kayunya gitu teman-teman. Dan ini hanya untuk kayu santiki, rasa malah yang size SS aja teman-teman, size S atau size M itu bisa lah. Kalau size yang besar-besar kayak gini saya nggak ada ini stok untuk langsung tenggelam, paling juga diikat batu. Kalaupun keluar tanin ya teman-teman maintenance saja, gampang kok. Intinya jangan pernah dipersulit hobi ini, tapi disayangi dan disukai ya gitu. Oke, balik lagi ke masalah tanaman. Jadi ini adalah sabulata teman-teman. Ini sabulata kondisi nih. Jadi teman-teman bisa bedain ya. Nah,
Kalau yang namanya daun darat itu daunnya keras teman-teman. Nih seperti ini nih. Nih, dua ini daun darat. Ini daun air. Nah, ini daun air teman-teman. Bedanya kenapa? Daun air lebih lentur, lebih lembut. Ya lebih lemes lah kalau bahasa kasarnya. Tapi kalau daun darat lebih keras. Lebih keras teman-teman. Tuh, lebih keras ini. Memang sepintas itu nggak bisa dibedain ya kalau hanya dilihat aja, tapi harus dirasain teman-teman. Nah, ini sabulata, dan ini kalau pengalaman saya, sabulata itu dia mencari cahaya teman-teman ya. Jadi semakin cahayanya nggak ada, dia semakin meninggi. Tapi meningginya nggak seperti Vallisneria, jadi tingginya ya sewajarnya aja tingginya gitu. Nggak bisa tinggi sampai jadi background ya. Ini cocoknya makanya dijadiin middle ground atau foreground, atau bahasa kitanya itu di bagian depan atau di bagian tengah lah gitu teman-teman. Untuk tema-tema natural bagus ini teman-teman sabulata. Dan ini no CO2, jadi nggak ada alasan atau nggak ada teori yang mengharuskan harus pakai CO2 khusus yang 3 tanaman ini. Iya pakai CO2, tapi CO2-nya itu low. Kenapa dibilang low? Karena dia mendapatkan dari si air baru. Kalau teman-teman bingung air baru dari mana? Dari water tank. Water tank apa? Dari pengurasan atau dikurangi atau penyedotan air yang lama. Jadi teman-teman ini sedot, ini kan akuarium aquascape, teman-teman sedot seret sampai segini lalu tambahin air baru. Nah itu dia, itu namanya low CO2 gitu. Atau mau booster ada kok, di saya juga ada jual yang namanya neo ground herbal ground neo CO2 teman-teman. Itu ada untuk pengikat aja ya, pengikat CO2 dari air yang baru. Jadi kalau air baru itu kan 2 hari 3 hari udah hilang CO2-nya. Nah ini buat ngikat, ini kuat sampai 5 sampai 6 hari gitu teman-teman. Jadi pas 5 sampai 6 harinya ya kuras lagi, jadi sama aja teman-teman, tank itu low CO2 gitu teman-teman. Lalu ini namanya Liliopsis, ini yang banyak diperdebatkan. Ada yang bilang ini big Tenellus, dari mana gitu kan. Saya juga bingung juga gitu, karena sepengetahuan saya ya Tenellus untuk besarnya ya hanya segini-gini aja teman-teman. Makanya biasanya Tenellus itu sebagai pengganti atau alternatif dari hairgrass jika teman-teman nggak bisa numbuhin hairgrass. Nih ini hairgrass, susah numbuhin hairgrass gitu. Ada teman-teman yang bilang, bang cari tanaman yang low CO2 apa sih, susah soal numbuhin hairgrass gitu. Tenellus gitu. Jadi jangan dipersulit lah gitu teman-teman, kesian kalau yang pemula gitu. Dan intinya coba dulu, hidupkan dulu teman-teman, karena intinya guru yang paling berharga ya pengalaman teman-teman gitu. Dan sekali lagi yang namanya tanaman aquatic plant atau tanaman aquascape itu pertama wajib dikuras seminggu sekali minimal. Kedua wajib kebutuhan lampunya wajib diketahui ya. Ini butuh lampu berapa, misalkan tank 60 cm butuh lampu yang low medium ya pakai 24 watt, itu lampu HPL ya. Beda lagi kalau lampu tipe-tipe pabrikan kayak Candila yang seri Z atau seri S, itu beda lagi, itu mungkin hanya pakai 1 baris ya, tambah lagi aja 2 baris gitu atau 3 baris gitu untuk main ke medium tuh teman-teman. Atau misalkan kalau lampu HPL itu main ke medium itu untuk tank 60 cm itu pakai yang 32 atau 32 atau 36 atau 42 watt itu teman-teman. Nanti kalau mau main high pakai yang 60 watt itu. Jadi udah nggak ada lagi pertanyaan ya. Lalu yang ketiga itu suhu itu harus benar-benar dijaga. Sebandel apapun tanaman aquascape kalau bisa teman-teman main di suhu 27-28 lah, maksimal 28 derajat. Nah, kalau misalkan suhu teman-teman bisa dingin kayak gini kan, lagi mendung kayak gini, ini bisa lah 27 derajat gitu teman-teman. Jadi ya
Kalau bisa sih dikasih kipas lah, kalau nggak bisa dikasih kipas kasih chiller gitu. Kalau nggak bisa ya pelihara ikan aja teman-teman, jangan pelihara tanaman, kasihan soalnya tanamannya nanti kalau nggak survive gitu. Jadi kita harus memilih dan memilah teman-teman, yang mana yang cocok untuk kita gitu. Kalau memang kita mau nyoba tanaman aquatic plant atau tanaman aquascape, ya kita toolsnya harus dilengkapi dulu teman-teman, seperti filter, kipas, lampu itu teman-teman. Pupuk mah nomor 2 ya, nomor belakangan aja. Masalah perpupukan nanti gitu, yang paling utama ya bakteri starter itu utama teman-teman. Itu pupuk nanti setelah jalan seminggu 2 minggu baru isi pupuk, tapi kalau saya biasanya sih 2 minggu ke 3 minggu baru pupuk gitu. Jadi nggak buru-buru dulu, seminggu pertama atau 2 minggu pertama itu full di air, main di air sama mainan bakteri starter aja teman-teman. Itu makanya kalau setting di saya minimal itu harus diinepin setengah bulan dulu gitu, karena biar dia adaptasi dulu teman-teman, biar enak kalau masuk ke tempat teman-teman. Jadi udah benar-benar udah megang lah akarnya, itu baru bisa gitu. Oke teman-teman, ini saja video dari saya. Ini pembahasannya udah clear ya. Ini Tanalus, ini Liliopsis, ini Sabulata. Jika ada perlu yang dipertanyakan bisa di kolom komentar, atau nanti akan saya buatkan lagi videonya di awal tahun 2023 ya gitu. Atau nanti misalkan kalau saya lagi jalan ke Pasar Parung atau ke Jatinegara atau ke beberapa toko kios aquascape, kita akan share masalah ini biar clear ya, masalah ini biar nggak dipertanyakan. Jadi jawaban dari saya A, jawaban dari pedagang misalkan A juga, jawaban dari petani misalkan A juga, jadi nggak ada yang ragu lagi. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya, dan dukung selalu channel aquascape saya atau channel hobi air ini agar channel ini selalu bermanfaat dan menunjang penghobian air di Indonesia. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.